Para ulama juga menjelaskan ketika Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Ini juga berkaitan dengan perintah dan larangan. Ini berkaitan dengan ibadah. Bahwa ibadah itu hukum asalnya gidha unil arwah wadawa unil abdan. Perintah dan larangan serta ibadah itu gidha unil arwah, asupan gizi untuk ruh kita dan obat untuk jasmani serta badan kita, wahamiyatun anid dharari, dan pencegah dari keburukan-keburukan. Ini perlu kita ingat nih, perintah dan larangan ibadah itu gizi buat ruh kita, dan bukan hanya ruh, obat untuk badan, obat untuk badan, dan pencegah dari keburukan. Makanya Allah perintahkan hamba-hambanya itu tidak lalu perintahkan kecuali rahmatan wa ihsana, kata para ulama, karena bentuk kasih sayang Allah dan karena Allah sangat baik kepada kita gitu. Ini bukan untuk meribetkan, tapi bentuk kasih sayang dan kebaikan. Oleh karena itu kata para ulama, jika dalam menjalaninya kita mengalami kendala uzur syar'i, sakit misalnya, atau safar misalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan opsi lain. Allah kurangi misalnya pas safar ada syariat qasar, zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, atau digugurkan misalnya, digugurkan. Contohnya apa? Misalnya sholat digugurkan bagi wanita haid dan nifas, atau haji dan zakat digugurkan bagi orang yang nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ada udzur-udzur yang membuat ibadah itu gugur, ada udzur-udzur, alasan-alasan syar'i. Seperti tadi. Itu semua untuk memudahkan kita. Dan untuk menjelaskan bahwa nggak ada yang di luar kemampuan kita. Kalaupun dalam kondisi kita nggak mampu, bisa diganti opsi lain. Wudhu diganti tayamum. Salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Qasar untuk zuhur, isya, zuhur, asar, dan isya. Nggak wajib naik haji bagi yang nggak mampu. Nggak wajib bayar zakat bagi yang nggak mampu, yang nggak masuk nisab, atau sebelum haul sudah habis, atau turun dari nisab. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu hadirin. Jadi perintah dan larangan itu gizi kita. Gizi kita. Begitu juga perintah bersabar ketika kena musibah, ketika ada masalah, ketika sakit. Itu gizi kita hadirin, gizinya ruh, dan juga obat bagi badan. Makanya kan dokter juga bilang hadirin, orang yang ridho ketika sakit itu akan menambah memperkuat imun. Iman itu memperkuat imun. Tanya aja sama para dokter, dan kita yakin itu. Ulama kita udah bilang dari dulu, gidha unil arwah wa adawa unil abdan. Gitu. Gizi bagi ruh dan obat bagi badan. Harus yakin itu, perintah dan larangan itu demikian. Gitu hadirin sekalian. Allahu ta'ala bisawab. Dan yang
Lakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan bebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ketika Allah bebankan kita atau mentakdirkan kita sesuatu pada hari-hari ini, itu karena Allah Maha mengetahui bahwa itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan pernah lupa itu. Dan jangan mengatakan saya nggak sanggup. Ini bukan tentang kesanggupan. Ini tentang niat dan kemauan dan tekad. Itu yang dijelaskan para ulama kita. Tentu saja kita nggak akan bisa lakukan hal ini kecuali ditolong oleh Allah. Dan semoga Allah tolong kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sekali lagi, bisikan-bisikan syaitan itu akan datang, dan kata para ulama nggak bisa dicegah, tapi kita bisa lawan, kita bisa hiraukan atau berpaling. Kita bisa buat apa, kita bisa pecah sebelum jadi mengkristal, lalu buat kesimpulan dalam diri kita, dan kita isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu hadirin. Minta pertolongan kepada Allah. Seperti itu. Dan Allah pasti akan tolong orang yang meminta pertolongan kepadanya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.